Selamat datang di Dubai, kota yang terkenal dengan kemegahan dan ambisinya yang tak terbatas. Namun, di antara semua kemewahan gurun ini, ada satu struktur yang berdiri tegak, menjulang jauh di atas segalanya. Burj Khalifa kembali pada tanggal 4 Januari tahun 2010. Dunia menyaksikan peresmian sebuah mahakarya teknik sipil yang langsung mengubah definisi gedung pencakar langit dengan tinggi menjulang hingga 828 meter atau setara dengan 2.717 kaki. Burj Khalifa bukan hanya memecahkan rekor sebagai gedung tertinggi di dunia. Ia benar-benar menghancurkan rekor tersebut. Angka 828 meter itu sendiri sudah luar biasa. Tapi rekor Burj Khalifa tidak berhenti di situ. Dengan lebih dari 160 lantai fungsional, ia juga memegang gelar sebagai struktur bebas berdiri tertinggi di dunia. Gedung ini menampung lantai hunian tertinggi dan tentu saja memiliki lift dengan jarak tempuh terjauh di dunia. Bahkan pada hari yang cerah, ujung puncaknya dapat terlihat dari jarak yang fantastis, sejauh 95 km. Lalu, bagaimana para insinyur bisa merancang sebuah struktur yang mampu melawan gravitasi dan badai gurun yang ganas? Rahasianya ternyata terletak pada desain yang terinspirasi dari alam. Bunga gurun lokal, yaitu Hymenocallis. Jika kita lihat dari atas, bentuknya simetris, menyerupai huruf Y atau tripod. Bentuk unik inilah yang memberikan kestabilan luar biasa pada fondasi gedung, memungkinkannya mencakar langit dengan aman. Untuk menopang ketinggian yang ekstrem ini, tim arsitek dan insinyur dari Amerika menggunakan sebuah sistem yang dikenal sebagai Astoris Buttress Core Astoris. Coba bayangkan, sebuah inti pusat yang sangat kuat, seperti tulang punggung raksasa, yang kemudian diperkuat oleh 3 sayap atau kaki penopang. Desain ini memastikan bahwa bangunan dapat menahan tekanan angin kencang yang meningkat seiring dengan ketinggian. Ini adalah kecerdasan teknik yang luar biasa, yang memungkinkan gedung ini berdiri tegak dan stabil, bahkan di tengah terpaan angin gurun. Aspek lain yang sama pentingnya adalah fasad eksteriornya. Kita semua tahu, Dubai adalah gurun, dan panas di sana bisa sangat menyengat. Untuk mengatasi masalah termal ini, Burj Khalifa dilapisi dengan lebih dari 26.000 panel kaca reflektif yang dirancang secara khusus. Panel-panel ini berfungsi seperti perisai raksasa, memantulkan sebagian besar panas matahari sambil tetap memberikan pemandangan yang menakjubkan dari dalam. Fakta menariknya, untuk membersihkan seluruh panel kaca ini dari atas sampai ke bawah, dibutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 bulan penuh oleh tim pembersih profesional. Tapi Burj Khalifa bukanlah sekadar menara kantor biasa. Ia adalah sebuah kota vertikal yang berfungsi penuh. Di lantai-lantai bawah, kita bisa menemukan Armani Hotel, sebuah properti mewah yang dirancang langsung oleh legenda fashion Giorgio Armani. Di atasnya, ribuan apartemen mewah dan kantor-kantor global menempati ruang vertikal ini. Bagi para turis, daya tarik utamanya tentu saja adalah OTT The Top, de observasi spektakuler yang tersebar di lantai 124, 125, dan bahkan lantai 148, menawarkan pemandangan 360 derajat kota Dubai yang benar-benar tak tertandingi. Proses konstruksi itu sendiri merupakan sebuah kisah epik tentang logistik dan kerja keras. Proyek raksasa ini memakan waktu sekitar 6 tahun, dari tahun 2004 hingga peresmiannya di tahun ke-2010. Pada puncaknya, lebih dari 12.000 pekerja dari berbagai negara terlibat setiap harinya, mengubah bahan mentah
menjadi ikon arsitektur dunia. Mereka menggunakan sekitar 330.000 meter kubik beton jumlah yang cukup untuk membangun jalan raya sepanjang 2.000 km dan 39.000 ton baja tulangan untuk mendirikan monster ini. Pada akhirnya Burj Khalifa adalah bukti nyata kemampuan manusia untuk mencapai puncak. Ia adalah perwujudan dari visi Dubai, sebuah simbol kemegahan yang terus menantang langit dan menetapkan standar baru untuk arsitektur modern. Sampai hari ini, meskipun banyak pesaing mencoba untuk melampauinya, Burj Khalifa tetap menjadi raja yang tak terbantahkan di puncak dunia. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Sampai jumpa.